Ya, selamat sore semuanya. Silakan boleh dibuka webcam-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke ini ya, masuk ke pertemuan 3. Nah, saya akan share bentar. Nah, adan asar dulu nih kayaknya sebentar lagi. Belum sih. Tunggu ya. Oke, kalian mungkin sudah lihat di general di Sinau itu sudah ada pengumuman untuk pengisian kelompok ya. Nah, yang ingin saya informasikan sekarang itu adalah ini pemrograman objek, bentar, IMK DSEC ya. Nah, ini silahkan diisi. Jadi hari ini harus terbentuk kelompok, setidaknya minimal sudah ada yang terbentuk kelompok. Kemarin kan saya minta tolong isikan nama gitu ya, karena saya cuma punya data absen saja dari Pak Yayat, tapi ternyata saya sudah dapat Excel-nya, jadi kalian tidak perlu isi. Ini saya sudah isikan. Di sini di tab DSEC ada yang sudah ikut MBKM, saya udah isi MBKM jadi tidak perlu membuat kelompok ya. Mahasiswa yang bersangkutan juga mungkin tidak ikut berkuliah saat ini. Nah, ini yang lainnya silakan diisi. Oke, ini masih proses pengisian ya. Ada Patrick di sini ya. Lagi akses ya, lalu ada Uler ya, silakan diisi nomor kelompoknya. Oke, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau misalnya Bu nama saya nggak ada di situ, silahkan tulis aja di sini ya, pakai tinta merah seperti biasa ya. Di nomor 43 teruskan sama Anda, pakai tinta merah. Cuman pastinya kalau saya cek sih, kalau ada di Sinau ataupun ada di SIM, ya berarti di sini sudah ada gitu ya. Oke, boleh silakan diisi ya. Nah, kemudian untuk pertemuan sekarang kita bahas materi. Nanti kalian MOTD-nya Figma ya, sesuai dengan yang ada ya silakan. Yang nggak enak badan dan jaringan jelek silakan boleh off cam. Nah, ini juga saya mau jelaskan lagi nih di sini ya. Ini kita udah ada agendanya kelihatan di file Excel bahwa saya tuh merekap kehadiran. Jadi kalau saya ngeluarin nilai itu lama karena ini dihitung semuanya ya. Ini ya MOTD, saya tulis MOTD, kemudian nanti pertemuan 4 minggu depan ya, kalian sudah mempresentasikan calon tugas besarnya. Sambil kita cek gitu ya, cukup tajam nggak, penting nggak, dan kawan-kawannya ya. Minimal seperti kalian buat proposal ya, mau buat apa gitu ya. Karena nanti dijelaskannya sambil kita kuliah gitu ya, karena nanti ada problem space, kemudian ada user, dan kawan-kawannya ya. Dan ini udah ada agenda kelihatan di sini ya, pertemuan 5, 6 kita MOTD, 7 tugas lagi, 8, 9 MOTD, 10 tugas lagi, 11 MOTD, 12, 13 presentasi tugas, 14 videonya ya. Jadi udah kelihatan agendanya di sini, cuman nilainya saya simpan di lokal. Jadi di sini saya minta kalian isi kelompok, saya butuh itu karena minggu depan kalian sudah mulai presentasi ya. Dipersiapkan ya, 3 orang per kelompok. Kamera saya agak buram kena lem ya, jadi nggak kelihatan wajah saya ya. Oke, itu yang pertama ingin saya sampaikan. Nah, untuk attendance-nya apakah sudah isi semua belum? Ada yang masih mengisi? Sekalian saja saya absen panggil ya di sini ya. Oke, saya lihat mahasiswanya ada di sini atau tidak nih. Coba Indro ya. Di sini ada Indro ya. Indro ada? Indro Abri? Tidak ada ya.
Ini hadir sakit izin Alfa ya. Indro tidak hadir. Oke, Rizky Adi. Rizky Adi. Apa ya? Adi Fahri. Hadir, Bu. Aditya Bahrul Alam. Hadir, Bu. Fauzi Akbar. Kita absen cepat aja ya. Fauzi Akbar. Oke, saya alpakan. Argiansyah. Muhammad Argiansyah. Saya alpakan lagi ya. Aulia. Hadir Ibu. Gilang. Hadir, Bu. Silviana. Hadir Bu. Adisti. Hadir Bu. Fitri. Hadir Bu. M. Zikri. Zikri Maulana. Hadir, Bu. Reza Fahrezi. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir Ibu. Nisa Fatimah. Hadir Bu. Andrian. Alpakan ya. Muhammad Gumilar. Oke, Andreas Gabe, Andreas Gabe. Tidak ada juga ya. Rio Gestavito. Hadir, Bu. Miftahul Hafiz. Doni Hadimas. Tio Hardadi MBKM. Doni MBKM kalau tidak salah ya. Coba saya lupa. Nanti malah saya alpakan lagi. Ya, Doni MBKM ya. Hilmi. Mikrofonnya bermasalah kayaknya nih Hilmi. Yes, hadir, Bu. Ya, oke. Mufti Kalean. Apa ya? Sari. Hadir, Bu. Eras hadir. Hadir, Bu. Hadir. Irfan Maulana Cahyadi. Taris. Hadir Bu. Adani. Hadir Bu. Rifki Pratama. Hadir, Bu. Aulani. Hadir Bu. Rizky Rahayu. Tidak ada ya. Tangguh Rizky. Tidak ada juga sepertinya. Muhammad Rizky Kurniawan. Hadir, Bu. Umbu Ronald. Hadir, Bu. Muhammad Raka. Hadir, Bu. Sony Santana. Hadir, Bu. Puji Sudaryanto. Hadir, Bu. Rai Siva. Hadir Bu. Aris Umam. Hadir, Bu. Fahmi nyasar ke sini ya. Fahmi Yusron. Bukannya AIG ya. Ini hadir aja ya. Dia MBKM nih. Triyudiantoro. Hadir, Bu. Irfan Asendra. Hadir, Bu. Aulia Eka. Hadir, Bu. Icas Purnama. Hadir, Bu. Rizkia tidak hadir ya. Oke, saya save dulu. Saya sudah save ya. Sebentar ya. Ramai di rumah saya. Bentar ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi. Nanti ada hubungannya dengan MOTD Anda untuk membuat di Figma ya. Silakan yang belum dinyalakan kameranya boleh dinyalakan ya. Nah, ini masih bahas tentang desain interaksi. Mungkin saya akan suruh Anda nonton video dulu ya. Kemarin kita udah bahas ya desain interaksi itu apa ya.
Sebentar saya ini dulu. Saya lagi share apa nih? Lagi share PowerPoint ya? Screen aja ya. Nah, kita play ya. Ini part 2-nya. Apa sih itu desain interaksi? Mudah-mudahan Anda sudah nangkep maksudnya ya. Saya off cam karena biar stabil jaringan saya ya, sambil saya share screen dan bicara ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Kemarin udah ada penjelasan ya definisinya apa sih desain interaksi gitu ya. Bukunya ini nanti saya kasih ya, silahkan. Ini slide lanjutannya ya. Jadi desain interaksi itu memang kita bahas semuanya ya, keseluruhan dari awal sampai akhir. Kalau kalian ikut UIX mentorship yang dibawakan oleh Rizky Alimansyah yang mungkin bulan ini sudah berakhir ya, lumayan nambah-nambah portofolio gitu ya. Itu juga pakai Figma. Mungkin kalian ada bayangan ya bahwa yang namanya UIX ya, X yaitu experience ya. Sebetulnya ada profesi UX designer gitu ya. Oh, itu di dalamnya pasti harus memikirkan proses desain interaksi seperti apa ya. Ya, jadi UX designer itu kerjaannya tuh dari awal sampai akhir ya, dia mikirin mulai dari kokotoran ya, tanda kutip istilahnya kokotoran, terjun ke lapangan, ke user, cari data ya, sehingga didapatlah semacam insight gitu, sebetulnya aplikasi apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Sama ya alurnya mirip dengan penelitian ya, sampai akhirnya sampai benar-benar ter-deliver dan dinilai oleh user. Ya itu emang susahnya kalau kita mau terjun di IMK ya. Jadi kalau misalnya kalian, jangan dibilang susah lah, gampang ya. Jadi kalau kalian nantinya tertarik, untuk tugas akhir di ranah IMK, toh IMK itu bukan milik AIG, bukan milik DSE, tapi milik semua ya. Saya yakin baik DSE ataupun AIG membutuhkan IMK, itu silahkan ya untuk tugas akhirnya. Dan untuk KP semester depan kalian sangat membutuhkan ini, makanya diberikan di semester 6. Biasanya semester 5, tapi kalau 5 itu nanti ilmunya kelupaan. Saat dia KP dia lupa gitu ya, tapi kalau semester 6 minimal masih ingat ya, ketika ketemu user harus ngapain ya. Ya jadi, saling beririsan dengan mata kuliah lain sebetulnya ya. Jadi kita fokus di sini di desain interaksinya aja. Nah, di sini, namanya desain itu harus memiliki sifat accessibility dan inclusiveness. Accessibility berarti bisa diakses oleh siapapun itu ya, meskipun mohon maaf nih bukan membeda-bedakan ya, orang-orang yang punya disabilities ya. Misalnya, masalah pendengarannya kurang ya, seperti apa kalau pendengaran tunarunggu ya, kalau nggak salah ya, lupa saya. Itu ya. Gimana sih caranya, aplikasi kita bisa approach, orang-orang dengan disabilities ya. Terus, inklusif ya, inklusif itu berarti kebalikannya dari eksklusif. Kalian tahu ya eksklusif itu apa? Hanya bisa dijangkau oleh sebagian kalangan. Nah, inklusif berarti kebalikannya ya. Kita harus mengakomodasi sebanyak mungkin, seluas mungkin, apa, kemungkinan dari orang-orang, berbagai macam tipe orang. Nah loh, kebayang nggak tuh kalian harus menciptakan aplikasi yang, bukan palu gada ya, apa ya istilahnya, mau user gimana pun dari latar belakang apapun bisa pakai gitu ya. Jadi misalnya nih, kayak apa, contoh deh yang inklusif, kalian main sosial media nggak? Ayo, boleh di-chat. Apa sosial media yang paling kalian sering pakai sekarang? Yang paling sering pakai sekarang? Coba di-chat. Boleh di-chat. Ada yang mulai pindah ke TikTok mungkin ya, pakai Reddit ya. Kalau Rio Reddit. Reddit tuh gimana tuh? Saya belum pernah. Twitter, IG, TikTok, IG, Twitter, rata-rata IG-an ya sama Twitteran ya. Kalau Facebook,
ini kali ya, yang lebih tua ya, biasanya ya. Kalau saya semuanya sih kecuali Twitter ya, saya di IG sekarang, lagi aktif di IG. Lagi bosen sama Facebook, saya pindah ke IG. Nah, apa sih pengalaman kalian ketika menggunakan IG? Ini banyaknya IG ya, kita bahasnya IG aja ya. IG menurut kalian inklusif atau eksklusif? Boleh sambil unmute, yang rame aja kelasnya, boleh diskusi. Ada Pixiv, ini Hilmi boleh cerita dikit Pixiv apa nih? Baru nih buat saya ya, mungkin yang lain udah tahu ya. Pixiv apa nih Hilmi nih? Ya jadi Kayaknya kayak tempat ini sih Bu, apa ya, jadi kayak tempat nyari ilustrasi gitu Bu. ya, tempat, Cari kayak ilustrasi gitu Bu. aduh suaranya ini Ah, terlalu ini, mungkin lewat chat aja Bu biar ini oh Bu. boleh di chat boleh. Sama ini tadi siapa Reddit, boleh diceritain Rio, Reddit katanya. Salah Zaman Bu, maksud kalau Reddit zaman mah dulu. mirip ini Bu, Reddit mah mirip kayak forum lagi gitu, bukan sosial media, lupa. Oh, forum. Ya nggak masalah, Iya, tapi termasuk inklusif ya. iya Bu. Iya, bisa menjangkau semua orang. Kalau zaman dulu apa Kaskus kali ya? Pernah nggak Iya Bu, kalian Kaskus. main Kaskus ya? Asa zaman kapan gitu ya? Semua orang bisa pakai ya. IG juga semua orang bisa pakai, tua, muda, laki, perempuan, pendidikan tinggi atau tidak sekolah, semua bisa pakai produk tersebut ya. Jadi memang itu kuncinya ya. Kita pengennya ini ya, akomodasi sebanyak mungkin orang ya, sebanyak mungkin orang. Nah, kalian juga harus membuat aplikasi yang accessibility dan inclusiveness-nya itu muncul di dalam aplikasi, begitu ya. Iya nanti boleh ya, saya pengen tahu yang apa tadi, Pixiv ya, boleh diceritakan di chat sama Hilmi nih. Nah, disabilities saya tidak akan menjelaskan, apa ya, disabilities itu apa gitu ya, enggak ya. Cuman mungkin saja ada orang yang disable sejak lahir, ada juga orang yang disable karena suatu kejadian ya, karena accident. Biasanya kalau orang yang, mendapatkan ini ya, perubahan gitu ya, menjadi disable gara-gara kecelakaan biasanya secara mental berbeda ya, lebih kayak, sempet down dulu gitu ya. Ya kita harus support ya, bukan berarti apa namanya, kalian itu adalah, dewa yang harus mensupport semua orang, enggak juga sih ya. Kita bisa fokus juga nih disabilities-nya mau yang apa. Seperti contoh ya, ini contoh aplikasi yang saya kumpulkan menurut saya ini memiliki, tingkat accessibility dan inclusiveness yang baik gitu ya. Nih kalau Android sendiri, nih terbuka nggak nih webnya? Coba terbuka. Nah ini ya accessibility Android. Dia nulis jargonnya gini ya, made for the way you want to use it gitu ya. Jadi yang namanya accessibility mau apa ya, diakses oleh siapapun itu bisa gitu ya. Apakah Anda, normal ya atau disable atau apa ya. Ini silakan videonya bisa dimainkan ya. Nah ini yang menarik perhatian saya tuh yang ini. Coba saya share sound-nya ya. I completely lost hearing when I was 1 year old. Technology provides tremendous opportunities to help people with disabilities. Oke jadi, saya sambil pause-pause ya. Dimitri barusan itu adalah salah seorang, ininya ya, orang yang berperan di project live transcript ya.
Jadi siapapun bisa bergabung di project di Google gitu ya, di Android. Ini idenya gimana nih? Kebayang nggak sama kalian? Pasti untuk masalah hearing ya, yang tidak bisa dengar ya, kalau transkrip ya. Ini idenya bagus nih. I'm a research scientist at Google, and I'm developing speech recognition in technology. Speech recognition accuracy finally became so good that I could fulfill my dream for whole life. Nah, kebayang nggak aplikasinya? Menurut kalian gimana? Dia ngomong apa sih? Jelasin apa sih? Kita bisa lihat dari ininya ya, idenya lihat, Dimitrinya ini pegang smartphone kan ya. Nah, jadi orang ngobrol ke dia, suara kita masuk ke smartphone, terus smartphone-nya langsung mengubah suara kita menjadi teks, jadi Dimitrinya baca gitu ya. Oh, itu orang ngomong nah gitu. Terus nanti, dia komunikasinya ya dengan cara seperti itu. Jadi orang ngomong ke dia via smartphone, jadi nggak usah lagi pakai alat, yang aneh-aneh gitu ya, smartphone bisa kita pakai ya. Ini idenya bagus ya. To use speech recognition to communicate with people. Hello, Hello, how are you? I'm fine, and how are you? I'm doing good. What can I get you today? I would like tea. Live Transcribe is an application that runs in Android. It provides transcription of speech for deaf and hard of hearing in real time. Dimitri worked with the speech team to develop that technology, and Google has made strides in this in the past couple years, but the app itself is what I've been working on. I'm not an Android engineer. I saw an opportunity for something useful and dug into that and kind of evolved naturally. Did I already mention to you I'm having one of my famous chili parties again this weekend? This was something that was born out of Dimitri's needs. All the technology existed already. It was kind of just a matter of hooking the wires together. Gallaudet University is the premier university for the deaf and hard of hearing in the world, really. We have been partnering with them to see how people are going to use Live Transcribe. I started using it, and the first time was with my two sons. Both of them are hearing, and they can sign a little bit, but not a lot. So I use Live Transcribe with them. Why do they say go? Live Transcribe is changing the way we communicate with hearing people. How about your math class? I'm doing good. We still have to review every day. Here you can see an example of multiplication problems. Information is power. And Live Transcribe gives us deaf people an opportunity to be more empowered. Nah, itu ya. Terharu saya ya. Anda gimana lihat ya? Merasa terharu nggak? Bagus ya. Jadi sangat bermanfaat, membantu untuk disable people yang ada masalah dengan hearing gitu ya. Nah, ini juga di slide saya banyaknya bahasnya yang hearing ya. Nah, ini juga ada live caption. Silence is not always golden. For millions of Americans with hearing problems, television is a silent screen. Frustrating, isn't it? The first time television introduced caption was in 1972. For those who are deaf and hard of hearing, this was the first time that television became accessible to them. My name is Kea Liu. When I turned 2.5 years old, my parents noticed that I wasn't talking properly, and they went and got my hearing checked and realized I had severe hearing loss. When there's no captioning or I can't understand what's happening in the content that I'm watching, it sucks. Now I can't enjoy this because I can't understand what the person's saying. When I don't have that, it's like taking an experience away from me. So back in 2009, YouTube partnered with our speech team in order to caption all the videos being uploaded every day. But YouTube isn't all the content in the world, and the amount of content out in the world that isn't captioned is staggering. If I'm flipping around TV and I have captioning on, there's no reason why your phone shouldn't have the same. So why don't we just take this technology that we've been doing so well for so long, make it a little bit smaller, put it on the phones, send it through the models, show you the captions.
we're done. That's when we started working with the deaf and hard of hearing community to build Live Caption. It's a brand new feature on Android that captions any media playing on your device. And you can even, if you want to see more, you can. Wow, I didn't know that. It's gonna make our lives so much easier. I wake up 2 o'clock in the morning to wake up my mom or dad to say, what are they saying on this? I feel like it's no one's fault. It's the system. But I don't want to miss out on information. I want to know everything. I want to laugh along with other people. Without captioning, I don't feel like I'm part of it. We live in a world where a lot of things are not deaf-friendly. And I'm so grateful that people thought of us. This feature is not only for deaf and hard of hearing people. It's for anyone who wants to watch content on mute or they're in a situation where they can't turn it up. Everybody at some point in their life is going to have an accessibility issue, whether temporary or permanent. When you design for disability, you do design for everyone. Oke, mungkin kita sudah merasakan live caption ya, meskipun ya kalau di YouTube kadang suka nggak tepat, tapi lumayan lah gitu ya. Nah ini ada satu lagi bukan live caption, bukan transcribe, tapi pakai pengeras suara. Kan biasanya pakai alat disematkan di telinga gitu ya yang mahal. Nah kalau ini enggak, pakai headset yang ada di smartphone aja, terus nanti smartphone-nya yang meng-amplify suara-suara. Nih, boleh ditonton lagi ya. Sounds are basically just vibrating molecules. These vibrations travel through the air, the bones, and the fluid of our ear before getting converted into signals that can be processed and interpreted by our brains. A key step in the process of hearing involves so-called hair cells firing when the bits of membrane that they're attached to vibrates. People with hearing loss have a reduced number of these hair cells, which makes it more difficult for them to extract information they care about from background noises. To solve this, what we want to do is amplify those sounds that are important so that the remaining undamaged hair cells can do a better job. The sound amplifier app has taken thousands of samples of sound and blended those together using machine learning to figure out what the best way is to present sound to someone who has a hearing impairment with very, very simple controls. Yeah, I can hear you now. Yeah, so I think you should come next year. I've been wearing hearing aids since I was 13. The world is a world of sound. Our interactions as human beings are very deeply dependent on our ability to have conversations. And without access to sound, it's very hard to do that. But if you think for just a moment about the several billion people who have smartphones running Android, all of those people could run sound amplifier. So in a sense, this is a wonderful way of distributing capability to billions of people. Ya, idenya sound amplifier. Ya, dan apa namanya? Bentar, ini nggak bisa di-close. Sound amplifier-nya ternyata bermanfaat kan kalau kita mungkin mikir buat apa sound amplifier ya? Ya karena alhamdulillah kita, memiliki pendengaran yang normal, tapi kalau yang lain yang disable tadi, ini sangat bermanfaat gitu ya, yang biasanya pakai alat bantu yang di telinga, nah ini bisa dibantu sama sound amplifier. Jadi aplikasi-aplikasi ini bisa membantu mereka gitu ya. Jadi kalian harus berpikir bahwa aplikasi itu, bukan sekedar, guru tugas ya, bukan ya, atau bukan sekedar asal jadilah aplikasi, enggak ya, tapi kita punya misi di situ aplikasi bisa membantu orang, gitu. Itu sih idenya ya, target lebih tingginya. Nah ini sebetulnya masih ada sih dari Apple ya, untuk masalah penglihatan ya. Nanti kalian cek aja, ini ada alamat webnya, saya nggak akan bahas lagi.
Ya, jadi intinya seperti itu. Nah, saya nggak akan bahas terlalu lama di sini ya. Nah, ternyata tidak hanya itu saja ya, kan kalau kalau tadi kita bicara aplikasi ya. Nah, ternyata dari industri lain pun sama ya untuk approach, orang dengan disability seperti ini ya. Mereka bikin prostetik, kaki prostetik gitu ya yang fashionable. Jadi ini yang namanya memakai teknologi ya. Memakai teknologi jadi, gantinya apa, kursi roda gitu ya, makanya di sini refer to wearing their wheels. Jadi daripada disebut menggunakan wheelchair, nah ini lebih kepada wearing their wheels, ngerti nggak maksudnya? Jadi jadi kita enggak pasif gitu ya, kebalikan ya, kita di sini aktif. Kitalah yang mengontrol rodanya. Nah, jadi diciptakanlah kaki ini ya, prostetik ini. Biasanya kalau kaki prostetik kan yang dari apa tuh, kelihatan kayak tangkai gitu ya, atau kaki palsu yang ya Anda tahulah gitu ya zaman dulu seperti apa. Nah, ini ada, Aleles Design Studio dia bikin fashionable leg cover ya. Nah, ternyata nih kayak gini nih, ya leg cover-nya. Nah, ternyata ini, buat orang lebih pede gitu. Jadi mungkin ya kita nggak ngerti ya perasaan mereka, tapi ternyata dengan hal seperti ini meningkatkan rasa percaya diri gitu ya. Nah ini Anda bisa lihat ya, yang sebelah kiri ini pakai desain, leg cover design. Ini yang kanan kakinya asli kan ya. Muncul nggak sih ini saya? Pakai ini. Nah ini. Nah yang ini kan asli ya, yang ini pakai prostetik tuh ya. Nah ini, jadi seperti pakai stocking ya kakinya, nih ya. Terus yang ini ya, bisa terlihat ya. Jadi seperti, orang normal pada biasanya gitu. Ya itu ya, sampai sejauh itu ya kita, di bidang desain produk itu memikirkan sampai ke sana. Nah tadi kita bicara tentang, accessibility dan inclusiveness ya. Nah, terus juga dalam desain kita bicara mengenai culture ya, ada perbedaan culture. Nah, nanti di desain produk kalian ya, di produk dalam hal ini kita mah software gitu ya, software atau aplikasi atau kalian mau bikin, "Bu, saya pengen bikin, apa, wearable computing, something yang bisa dipakai," ya mangga silahkan ya. Nah, ini ada perbedaan culture ya, kalau di negeri kita gimana penandaan untuk tanggal dulu ya, kalau kita mah yang ini ya, tanggal, bulan, tahun. Nah, yang ada negara yang bulannya dulu, baru tanggal, lalu tahun. Nah, ini saya kadang suka bingung kalau yang ini. Ini tanggal 3 bulan 5 atau bulan 3 tanggal 5. Nah, ini saya sering sering ini ya, sering lihat di aplikasi ada tulisan seperti ini, takutnya salah gitu ya. Ini yang benar yang mana nih? Day, month, year atau month, year, month, day, year, yang manakah yang digunakan? Kira-kira nih kalau kalian, bikin desain untuk aplikasi, yang ada penanggalannya untuk seluruh dunia, mau dibikin seperti apa sih? Ada ide nggak? Supaya tidak membingungkan nih masalah culture ini nih. Nih. How to overcome this? Ada saran? Ini suggestion? Yo coba pikirkan. Bulannya pakai teks, oke boleh bulannya pakai teks. Better ya, jadi Februarinya ditulis gitu ya. Misalnya sekarang Maret, tanggal 8 strip Maret begitu ya. Nah ini lebih, ini ya, lebih baik lagi ya. Atau mungkin apa, ada pilihan biasanya ya. Ada pilihan apakah mau dipilih ini pakai bulat-bulat gitu ya. Nanti kalian bikin juga kan bisa ya di Figma ya. Pilih yang mana gitu kan ya. Modenya mau yang mana, nanti kita bisa pilih ya, mau yang ini
Pilih satu, ini abaikan gambar jelek saya ya. Nah, boleh disuruh pilih ya usernya ya. Seperti itu. Oke, nah tadi ada jawaban dari Hilmi, katanya Pixiv itu platform untuk berbagi karya ya. Jualan itu ya apa sekarang NFT ya, lagi kekinian ya. Jualan NFT kali ya, Hilmi? Oh bukan, oh cuman sekedar sharing khusus karyanya saja ya. Kalau misalnya disebut sosial media, mungkin ini ya, sosial medianya kalau mau disebut sosial media nih lebih tepat kepada, sosial media yang mengkhususkan, di mana dia bisa sharing hasil karya ilustrasi dia gitu ya, baik dia amatir ataupun profesional. Seperti idenya dulu Instagram pertama kali. Instagram pertama kali kalian sudah lahir belum ya? 2000 berapa ya, 2007, 2008 tuh sepertinya udah ada Instagram tuh. Kalian mah udah lahir ya, 2000-an ya lahirnya ya. Iya, ide awalnya kan gitu ya, IG itu ide awalnya dan, dia masih eksklusif adanya di, iPhone, saya nggak meinikan merek ya, nggak mempromosikan merek. Tapi ide awalnya IG itu eksklusif dulu dia di iPhone ya. Terus ide awalnya dia, sosial media yang sharing-nya tuh sharing hasil foto-foto gitu loh. Kan kalau Facebook dulu teks gitu ya, status berupa teks sama seperti Twitter ya, terus dikembangkan lagi tidak hanya teks, tambahin foto gitu ya, itu semuanya berevolusi ya, karena lihat, kebutuhan zamannya juga seperti apa, semua orang serba ingin di-sharing gitu ya, tidak hanya sharing, eee, mengenai pemikiran mereka, tapi juga apa yang dia lihat gitu ya, kan kalau zaman sekarang gitu ya, wah lagi ngelihat ini nih, ada monyet kecebur, buru-buru divideoin, padahal bantuin dulu monyetnya ya, tapi kalau orang zaman sekarang divideoin dulu, betul nggak sih? Ada sesuatu kejadian divideokan dulu, lebih penting sepertinya ya daripada buru-buru nolongin korbannya. Nah, hati-hati ya kita jangan jangan ikut-ikutan seperti itu ya. Oke, itu mungkin ya. Nah, supaya mendapatkan desain yang baik, ini ada usability goals yang harus kalian capai ya. Namanya juga goals ya, tujuan ya. Goals ini harus dicapai. Ini ada 6 poin dan ini saya kasih kisi-kisi ya. Biasanya urusannya di usability goals sama user experience goals itu pasti keluar di ujian ya. Dan pasti akan dipertanyakan di desainnya masing-masing ataupun di kelompok ya. Nah, apa saja sih tujuan dari usability? Usability itu daya guna ya, daya guna ya. Makanya saya waktu dulu ketika menugaskan tugas besar, minimal aplikasinya yang sudah usable gitu ya. Jadi memiliki daya guna ya. Tujuan-tujuannya yang harus tercapai supaya memiliki daya guna itu pertama harus efektif. Ini kalau disebutkan agak agak ini ya kalimatnya ya, efektif, efisien, wah kalimat-kalimat ini kata-kata yang bagus tapi begitu ditanya efektif teh apa sih? Kalian, nanti deh coba ya di seminar kalau suatu saat kalian menyebutkan efektif, supaya mengefektifkan supaya suatu pekerjaan lebih efisien. Nah itu nanti akan terjebak sendiri, penguji akan bertanya, "Apa sih efektif itu? Apa sih efisien itu?" Nah tergantung konteksnya ya, nanti kita jelaskan ya. Lalu ini udah kelihatan ya, safe to use ya. Ini semuanya umum, tapi, nanti ada detailnya ya. Memiliki utility yang baik ya, mudah dipelajari, mudah diingat gimana cara pakainya. Nah ini, dari ini semua saya akan bahas ini deh. Easy to remember how to use. Sekarang saya tanya ya, kalian kalau mau pakai remote TV harus buka tutorial dulu nggak? Enggak ya? Pada geleng-geleng kepala, enggak Bu? Enggak ya? Kalau mau pakai handphone, mau nelpon orang, tidak perlu tutorial ya. Nah itu easy to remember how to use. Kalian tanpa harus tutorial udah langsung tahu cara pakainya. Gitulah kira-kira ya. Jadi buat aplikasi yang seperti itu. Kayak gini,
mau ngetik di Microsoft Word, gimana ya caranya? Kan nggak usah belajar dulu ya, yang penting dibuka aja dulu Microsoft Word-nya, nanti keluar tuh, halaman barunya tinggal ketak-ketik. Nah, tinggal ada yang lebih dalamnya lagi nih, di luar. Nah, ini ada yang lebih dalamnya lagi, ketika misalnya nih, saya mau jadikan dia, persamaan, equation. Saya mau bikin table yang, heading-nya apa, ya itu lebih dalam lagi ya. Jadi, tidak mesti harus easy to remember how to use, karena ada levelnya ya. Oke, kita bicara efektif nih, effective to use, effectiveness. Ini goalnya general ya. Intinya mah gini, efektif itu apa sih? Efektif itu, aplikasi kalian itu memang mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Misalnya gini, kalian bikin, halaman marketplace ya, marketplace. Nah, halaman itu beneran nggak sih memang, mengerjakan apa yang dia seharusnya ditugaskan? Kayak misalnya saya mau bikin marketplace, atau jangan marketplace lah kegedean ya. Saya mau bikin halaman penjualan. Tujuannya apa? Supaya orang beli gitu kan ya. Mempermudah orang beli. Nah ini. Ya, keywordnya ya. Mempermudah orang beli, orang tahu barang-barang yang dia inginkan. Kalau misalnya ini saya ganti ya. Saya ganti layar. Saya akan kasih lihat. Bentar nih. Ininya di escape dulu. Kita pakai ini ya, notepad ya. Bukan notepad, apa? Kita gambar ya, pen ya. Yuk, kita kegambaran di sini ya. IMK kan ngegambarin UI ya. Nah, ini ceritanya layar. Kalian mau bikin. Saya udah kebayang lah, pasti kalian bakalan bikin ini ya. Nah, gitu kan ya. Layar smartphone. Pasti bikinnya di smartphone. Bu, kok nggak pakai Figma? Males ya, nanti harus login ini gitu, gini gitu, di sini aja yang gampang ya. Nah, tadi mempermudah orang mencari barang. Kira-kira apa sih yang mau ditambahkan? Mempermudah orang mencari barang. Pastinya kan ada ini ya. Cari keywordnya gitu ya. Terus apa? Kaca pembesar, iya enggak? Anggap ya tuh itu kaca pembesar ya. Tuh. Lumayan ya gambar saya ya. Tapi orang bakal tahu nggak ini buat apa? Biar orang tahu diapain? Di sininya dikasih ya. Bentar. Nah. Ketikkan barang yang Anda cari. Ya, gitu kan ya. Nah, nanti orang ngeklik kan di situ, di situ nyarinya. Oke, ini minimal kita mau belanja gitu ya. Nah, terus kalau udah diketikkan barang yang dicari, algoritmanya ternyata tidak bekerja efektif nggak? Pas diklik cari, taunya nggak loading aja. Nggak nyari. Atau misalnya saya nyari ketik di sini vas bunga. Nah, ternyata yang muncul di sini bukan vas bunga. Tapi yang muncul adalah apa ya? Yang muncul misalnya sepatu. Masuk nggak kriteria ini? Nih, efektif. Enggak ya? Karena kita nggak menyediakan apa yang mereka inginkan. Gitu ya. Kalau misalnya tidak ada vas bunga, baiknya gimana? Makanya kan suka dikasih no match. Nah, minimal kasih tahu ya, no match. Mau cari produk lain, nah itu ya, itu efektif. Nah, terus ini baru cerita satu loh. Belum cerita yang lainnya. Ketika ada vas bunganya, gimana cara menampilkan vas bunganya? Apakah satu aja jegrek vas bunga? Atau mau banyak? Mau banyak, kalau banyak jadinya begini. Ada gambarnya. Atau mau berupa tulisan aja. Vas bunga A, vas bunga B, vas bunga C.
Nah, karena kalian sudah terbiasa menggunakan marketplace, saya yakin kalian akan pilih yang ini ya. Pasti yang dipilih yang ini. Nih. Yang gambar-gambar ya, ada tulisannya vas bunga. Nah, itu untuk satu tugas. Nah, lo baru satu tugas tuh. Apa tadi tugasnya katanya? Baru yang access the information that they need. Itu baru satu. Ya, kebayang maksud saya ya. Itu efektif. Nah, tapi kalau misalnya tadi ini ketika dia tidak bisa akses, sepikan barang yang dicari lalu tidak menampilkan apapun, berarti lasut gitunya, muncul orang Sunda manya nggak dapet tuh. Ini nggak dapet effectiveness-nya gitu ya. Jadi nanti kalian harus bikin yang ada yang tercapai goals effective to use-nya. Oke, kita ke sini. Efisiensi ya, efficient to use. Nah, kalau efisiensi itu merefer ke gimana si produk mensupport orang ya, user untuk mengerjakan task-nya. Contoh, coba beri contoh deh. Task itu apa sih? Coba boleh di chat atau mau di unmute. Berikan satu contoh task. Nah, apa kira-kira? Boleh di chat. Berikan satu contoh task, terserah kalian. Kalau saya, contoh saya, biar kalian ada bayangan ya. Contoh saya adalah meminjam buku di perpustakaan. Nah, itu contoh dari saya. Contoh dari kalian. Yuk, tulis di chat. Masih pada loading kayaknya. Atau boleh di unmute. Langsung saya tanyain aja deh. Oh, coba Gilang. Saya, Bu. Iya, Gilang Aji. Contoh dari PAS kan? Gimana? Tulisan apa, Bu? Contoh dari PAS. PAS. Ini. Oh, tas. Contoh dari tas. Ngambil barang, Bu, dari supermarket. Ngambil barang dari supermarket. Oke. Di chat dulu ya, di chat dulu. Saya pengen tahu yang lain juga. Biar ya, boleh di chat. Yang lain juga ya, tuh. Udah ada bayangan ya, ngambil barang dari supermarket. Ayo yang lain. Ini kita bahas nih. Kira-kira aplikasinya kayak gimana gitu ya. Yuk di chat. Kalau Gilang katanya ngambil barang dari supermarket. Ayo yang lain. Contoh tas. Membuat program pelatihan, membeli makanan kucing dari toko hewan, pencatatan keluar masuk barang. Oke, sip, Rio udah lebih detail. Adisti, pembelian tiket pesawat, membalas pesan dari atasan. Oke, good job semuanya ya. Ya, betul, itu tas. Nah, sekarang kita kan mikir sebagai user ya. Ya, tadi ya, ngambil barang dari supermarket. Kita kan user. Pengen dong ambilin barang dari supermarket gitu ya. Terus bikin program pelatihan. Silviana nih pengen bikin pelatihan tapi bikinin lah programnya gitu kan ya. Tas ya. Terus beli makanan kucing dari toko hewan. Nah, sekarang kita puter yuk balik. Tadi kita ya sebagai user. Sekarang kita yang jadi developernya. Gimana cara kita membuat aplikasi yang bisa memenuhi tas-tas ini? Ayo. Bingung kan langsung? Kayak Gilang nih. Gimana ya mengambil barang dari supermarket? Kalau kita sebagai developer, bagaimana kita akan mensupport tasnya Gilang untuk mengambil barang dari supermarket? Ada bayangan nggak? Coba dari yang lain.
Gimana caranya? Ini agak putar otak ya, ngambil barang dari supermarket karena dia bingung ya ngambil barang tuh apa, harus tahu dulu barangnya apa, ya nggak sih? Terus, supermarketnya yang mana, nah itu, di-breakdown-nya jadi segitunya gitu ya. Barangnya apa, supermarketnya di mana, mau diambil dari supermarket mana, dianterin ke mana. Nah itu. Terus urusan siapa yang mau nganternya. Nah itu semua tercover dalam aplikasi. Nah beruntungnya kalian, zaman sekarang udah banyak contoh ya. Kalau misalnya kita kita kerjain tasnya Gilang pakai apa ya, GoSend ya kali ya atau GoShop atau GoMart gitu ya, nggak ngerti lah yang mana ya. Pokoknya apa yang saya sebutkan di sini bukan iklan ya, kita membanding-bandingkan aplikasi ya. Tercapai nggak kira-kira tasnya? Pakai GoSend, GoMart, GoShop. Nah, tercapaikah? Tercapai ya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus kalian kalau misalnya disuruh bikin program kayak gitu, ribet nggak? Pasti kan semua, aduh Bu gila aja suruh bikin Gojek Bu. Ribet ya? Ya tapi itulah seninya. Itulah tadi desain interaksi. Ya kita harus bikin yang kayak begituan ya. Kita nggak usah mikir dulu codingnya, mikir depannya dulu. Alurnya mulai dari awal. Kita milih supermarketnya yang mana, terus apalagi barang yang diambilnya apa, itu alur cerita dari awalnya tuh harus jelas. Gitu. Ya, supaya si aplikasinya masuk ke goals efisiensi. Kayak gini lagi, kalau Silviana agak susah ya saya ininya ya, panjang nih membuat program pelatihan. Ini aja deh, membeli makanan kucing dari toko hewan. Nah, ini kalau disupport oleh aplikasi gimana? Entah nanti bentuknya gini ya, saya mau beli makanan kucing dari kampus, mau beli makanan kucing nih mampir ke toko hewan. Nah, kira-kira di situ bisa diintercept nggak sama aplikasi? Bisa aja begini ya, kita pesan dulu di aplikasi, ngasih tahu supermarketnya, tolong siapin makanan kucing merek XYZ, nanti pulang dari kampus saya mau mampir ke sana ngambil. Nah kan, langsung aplikasinya dibikin tuh, kebayang alur ceritanya dari awal. Harus apa dulu, ngasih tahu ke supermarketnya gitu ya, di aplikasi itu, semua harus ada. Item yang mau dipesannya apa, pembayarannya berarti itu istilahnya apa, bukan COD ya, tapi apa namanya, diambil ke supermarket, bayar di tempat, gitu. Nah terus nanti dikelola nggak untuk yang PHP-an, apa sih PHP-an? Kalian tahu PHP? Suka suka belanja nggak terus PHP-in pedagang. Jadi, "Iya iya saya beli ya, entar dibayar." Taunya sebulan nggak ada kabar, nah itu PHP ya. Ini misalnya, Adi nih, Adi yang mau beli makanan kucing nih ya. Muhammad Adi, mesen nih makanan kucingnya ke toko apa, Mart gitu ya. Ke toko Indo April misalnya ya. Ke Indo April mau beli makanan kucing dalam perjalanan pulang Adi ya, dari kampus ke rumah. Nah terus dia udah pesen di aplikasi, taunya kelupaan, dia ada di rumah. Kira-kira gimana ya aplikasi menangani hal itu? Nah loh itu yang dipikirkan sama desainer ya. Jadi kejadian-kejadian aneh itu harus tercover di situ ya semuanya ya, dan tas-tasnya harus tercapai. Gitu. Pokoknya seru ya ini kalau kalau kita bahas ini ya, tiket pesawat ya. Nih, ini yang, pencatatan keluar masuk barang dari Rio, ini udah lebih spesifik ya. Dia udah ngebayangin sistem crude ya, Rio ya. Buat entar KP kalau dia mah ya, ngebayanginnya ya. Keluar masuk barang, alamat Rio mau KP di ini nih, inventari barang nih.
Ya, terus Adisti nih pembelian tiket pesawat tercover sama aplikasi apa nih kira-kira? Contohnya, banyak ya, Traveloka ya, Pergi-Pergi gitu-gitu ya. Tuh, kita udah banyak contoh. Jadi ini apa ketika kalian desain, kalian sudah bisa lihat dari contoh terdahulu. Tapi bukan berarti harus sama plek-ketiplek ya. Kadang ada skenario yang berbeda ya. Kayak skenarionya kalau di marketplace kan Shopee sama Tokopedia sama Lazada sama Blibli mungkin beda-beda ya. Gitu. Balas pesan dari atasan. Nah, ini menarik nih ya. Reza nih, balas pesan dari atasan gimana kira-kira ya? Apakah nanti mau dibantu sama semacam Grammarly? Tahu Grammarly? Tapi Grammarly versi Indonesia gitu ya. Takutnya kita salah tulis gitu ya. Jadi dibetulkan tuh kalimat-kalimat yang tidak baku. Nah, itu seru ya. Disematkan nih misalnya mesinnya di SMS atau di WhatsApp. Terus nanti formatnya dibetulkan sama si Grammarly versi Indonesia. Nah, itu ya. Terus yang penting pesan dari atasannya dibalas. Jangan sampai salah ketik, jangan sampai typo. Terus pastikan ada double check gitu kan kalau balas pesan dari atasan ya. Oke, ya anggap inilah ya sangat strict gitu ya atasannya ya, atasan zaman baheula ya. Kalau sekarang mah gitu ya, lebih santai ya. Oke, itu efisiensi ya. Nah, ini safety to use ya. Udah tahulah, nggak usah diterjemahin ya, keamanan ya. Keamanan kalau di sini yang dicontohkan emang masalah ini ya apa material atau bahan-bahan beracun ya. Jadi kita suka ini, kan kalian suka lihat tuh pernah nggak di X-ray? Di X-ray dipisahin ya antara operator sama pasien. Karena apa? Itunya radiasinya ya. Jadi terpisah ruangannya. Karena safety ya. Nah, tapi kalau di aplikasi gimana? Nah, kayak gini nih. Nih, ini aplikasinya nyata ya, terpampang nyata ada. Nih kalau kayak gini berarti adanya di bukan Windows ya, di yang itu satu lagi ya, nggak sebut merek lah ya. Kenapa sih dibilang nggak safety? Coba lihat, bisa nggak nganalisis? Maksud ibu apa sih nampilkan gambar ini? Kok bahas safety tapi yang ditampilkannya ini? Nih, apa sih yang nggak bikin safety di sini? Kalian bisa annotate juga nggak di sana? Coba. Oh enggak tuh, saya nggak disable annotation, kalian bisa annotate. Ayo cari mana yang, kasih annotate ya. Kasih annotate ya, keroyokan aja ya. Mana yang menurut kalian di sini tidak safety? Ayo kasih annotate. Gambarin di situ. Mana yang tidak safety? Dari GUI ini. Yuk. Silahkan. Yang mana? Ayo saya tunggu daripada disuruh. Ketahuan nggak? Kelihatan nggak? Nggak safety-nya yang mana? Adisti kelihatan nggak yang nggak safety-nya yang mana? Bisa ditunjukin nggak? Oh boleh. Ya Adisti aja dulu. Oh itu yang biru siapa punya nih? Adisti atau Reza nih? Bukan saya, Bu. Oh Adisti berarti ya? Bukan, Nah, Bu. bukan. Oke, ini jadi dibahas nih. Menurut kalian ini informasinya transparan atau tidak? Nih, annotate ini. Enggak ya, enggak jelas siapa yang
menggambarkan. Tapi biasanya suka ada orangnya di sini ya, XYZ gitu ya. Ya mungkin paket Zoom yang saya beli aja nih nggak muncul ya. Nah bener ya, dia buletin tuh di situ. Lihat deh, save sama close-nya disimpan deketan. Itu kan nggak safety ya. Coba kalau misalnya saya mau nge-save, kepencet close. Ambiar itu udah ya. Ngetik skripsi 100 halaman mau di-save, dipencetnya close. Terus udah gitu nggak ada pesan yakin Anda mau close atau mau di-save, nggak ada gitunya. Udah ambiar hilang semua. Nah, not safety ya. Gitu. Sebetulnya ini bisa dibentengi dengan yang tadi kasih ada pengingat apakah yang are you sure dengan ingat nggak ya kalau di Windows suka ada kotak pop up gitu ya, yakin mau ditutup, iya, tidak, cancel gitu kan ya. Yang save, tidak di save, cancel, nah kayak gitu. Tapi ini jangan begini juga ya. Ini salah, mestinya kita jauhkan. Nah ini juga sama di bawah nih. Save berada di antara, wah ini mematikan sekali ya. Tega banget itu ya. Save-nya ada di antara close sama quit. Ini nakal ya. Desainernya nakal banget nih ya. Tidak safety ya. Harusnya gimana? Save itu dibawa di kelompok atas ya. Save simpennya di sini misalnya ya. Terus close sama quit dikelompokkan ke bawah. Nah, gitu ya. Disimpan ke sini. Nah, seperti itu ya. Itu mengenai safety kalau di aplikasi. Oke, berikutnya ya. Biasanya saya suka ada contoh kompor nih. Ada nggak nih? Nah, ini ya. Contoh safety lagi ya. Mau nge-remove nih. Ditanya dulu ya. Yakin nggak gitu kan? Yakin nggak mau nge-remove item ke tempat sampah secara permanen. Jadi benar-benar hilang. Nah, ini ditanya dulu ya ketika kita mau me-remove items ke tempat sampah secara permanen. Terus apalagi contohnya? Kita ngetik udah panjang-panjang. Kalian saya kasih contoh ya. Contoh di sini nih, misalnya ini sama saya hilang gitu kan. Kehapus nggak sengaja. Nah, ini kasih safety-nya, kasih undo ya. Jadi undo itu adalah juga untuk safety. Lagi ya. Nah, sebetulnya saya masih ada contoh kompor ya untuk safety ya. Udahlah nanti aja ya. Lalu ini utility ya. Memiliki utility yang baik. Oke, tidak semuanya harus memiliki utility yang baik ya. Jadi kalau utility itu lihat di komputasi ya. Ini komputasinya tinggi atau enggak. Terus udah gitu tools-nya dikhususkan untuk orang tertentu atau tidak gitu ya. Misalnya nih contoh ya. Produk yang memiliki low utility adalah software. Softwarenya software ngegambar, tapi kita tidak bisa menggambar secara freehand. Kebayang? Jadi gambarnya tuh harus pakai mouse dan pakai objek primitif. Nah itu ya, itu low utility. Nah kalau yang high utility yang gimana? Pernah ini nggak? Pernah lihat Wacom tablet? Nah ini saya browsingin di sini ya. Wacom tablet untuk ngegambar. Lumayan nih harganya nih. Nih. Ini ya. Nah ini utility bagus ini ya. Nah ini aja nih. Tuh ya. Ini kalau yang senang kegambaran kayak tadi siapa Hilmi kali ya. Hilmi pakai Pixiv tuh. Hilmi suka ngegambar ya, bikin ilustrator ya.
gitu ya, bikin ilustrasi gitu ya. Mungkin pakai Adobe Illustrator gitu ya, atau mungkin dia gambar langsung pakai tablet begini ya. Nah ini high utility ya. Oh nyari-nyari aja, iya nggak apa-apa Hilmi. Kita bukan desainer, tenang aja ya. Nah ini kita ngegambar gini high utility ya, karena benar-benar mirip sama gambar di kanvas. Nih saya lagi nunjukin yang ini ya. Tapi jadi ke Shopee nih ya, ini bukan iklan. Nah ini ya, karena seneng lihat gambarnya nih. Gitu ya. Jadi Wacom tablet itu yang bisa gambar di sini, ya ini ya, buat yang suka bikin manga gitu ya. Mau diupload ke apa webtoon misalnya ya, kayak gitu-gitulah ya. Nah itu memiliki utility yang baik ya. Ya tapi kalau misalnya ongkos cenah software ngegambar, tapi ngegambarnya dipaksa pakai mouse terus nggak bisa pakai pen, terus gambarnya tuh cuman boleh pakai objek primitif, lah itu namanya low utility ya. Oke terus mana lagi sih yang high utility? Contohnya software khusus akuntan ya, komputasinya tinggi. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah terus mudah dipelajari. Nah mudah dipelajari itu ya contohnya, banyak lah kalian udah pada tahu lah ya. Contohnya sosial media, cek email ya, GPS. Nah yang kayak gitu-gitulah yang kita nggak usah belajar banyak terus kita langsung jago, kita langsung bisa itu ya, easy to learn. Tapi apakah misalnya gini, saya tunjukin ya. Ini kan easy to learn ya. Menurut saya ini PowerPoint, Office easy to learn ya. Tapi apakah kalau misalnya saya pengen tambahin animasi, pengen yang bisa untuk video explainer, kan itu nggak easy to learn. Apakah learnability-nya jadi turun? Enggak ya. Jadi mereka sebetulnya ada tingkatan-tingkatannya yang dimaksud dengan learnability itu easy to learn untuk yang di tingkat atas-atasnya gitu loh. Nah kalau misalnya kayak Photoshop gitu ya, Photoshop kan di atas-atasnya masih mudah, masih learnability. Tapi kalau misalnya pengen bikin yang keren banget, perlu skill, nah itu jangan dibilang susah gitu ya. Berarti itu reward-nya justru di situ. Jadi seseorang yang jago Photoshop lebih dari yang basic, nah buat dia kan self reward gitu ya, bahwa saya itu an expert. Saya bisa ngulik ya lebih dari fitur-fitur basic gitu. Jadi bukan berarti nggak dapat learnability-nya, tetap dapat ya. Oke, jadi ada derajatnya ya, makin dalam makin susah gitu ya. Nah, terus easy to remember, memorability. Ya, pokoknya gitulah ya, nggak usah dijelasin ya. Yang intinya kita nggak pakai berbulan-bulan buka aplikasi itu lagi masih ingat gitulah ya. Nah, terus ada user experience goals kan tadi kita udah bahas ke-6 usability goals. Nah, ini ada user experience goals. Yang gimana sih? Nah kalau ini lebih ke emosi ya, feeling, person's feeling, emotion ya. UX designer, nah itu gajinya gede tuh ya UX designer ya. Kalau kalian mau berkarir di situ, UX designer gajinya gede ya. Di luar negeri itu bagus lah gitu ya. Nah gimana sih ngebedain antara usability goals dengan user experience goals? Ini kan dua goals yang berbeda ya. Sebetulnya, ya, ada gambarnya nggak nih? Oh tidak ada. Sebetulnya kalau digambarin tuh gini, saya nggak masukin gambar ke sini. Kalau kita udah menuhin usability goals, insya Allah gitu ya. Ini jadi di dalam teh usability goals ya tercapai, nanti user experience goals juga ikut tercapai gitu ya. Nah ini usability goals di dalam, nah nanti yang di luarnya user experience goals juga akan tercapai. Itu suka disingkat UX ya, gitu. Nah jadi UX goals itu apa ya, lebih ke emosi ya, person's feeling ya, kayak gimana contohnya. Nah seperti yang slide berikutnya tadi udah ada bocoran ya, kayak satisfying, enjoyable, engaging, contoh ya. Kalau main game, kira-kira yang mana?
Kalian suka main game nggak? Biasanya yang cowok nih suka main game. Main game apa nih yang sekarang lagi sering dimainin? Langsung pura-pura pada nggak main game. Eras suka main game ya? Kayaknya. Suka, Bu. Suka ya. Eras Suka. main game apa nih sekarang? Mobile Legend paling, Bu. Mobile Legend. Ya. Apa nih kira-kira? Nah, Mobile Legend kayak Hilmi ya. Hilmi MMORPG. MOBA sama MMORPG agak-agak beda sedikit gitu ya. Tapi mirip-mirip lah ya. User experience apa nih yang didapat nih? Kalau mau pakai annotate boleh. Yang mana aja nih? Yang mana nih Eras nih? Yang ini enggak? Eras kalau main MOBA ya, Mobile Legend. Terus kamu tinggalin gitu. Sama teman-teman nanti dimarahin enggak atau ditinggalin enggak? Biasanya dilaporin, Bu, ke Monton. Dilaporin. Ya, Ini ya. Kena hukuman gitu. Kena hukuman. Harus Ya, terus-terusan kan ya, engaging ya. Iya. Harus terus aja gitu ya. Tapi kadang-kadang karena kamu dilaporin, kamu merasa ini enggak? Gitu ya. Annoying gitu ya. Apaan sih kok dilaporin tapi engaging. Satu sisi engaging, enjoyable, ya. Challenging mungkin motivating juga iya gitu ya. Enhancing sociability, iya ya. Dan kawan-kawannya gitu ya. Tapi juga di sini ada unpleasant-nya ya. Mungkin ini ya. Annoying ya. Terus kamu mainnya terus-terusan enggak? Kalau terus-terusan kadang-kadang ngerasa ini ngabisin waktu banget sih sehingga aku merasa bersalah gitu ya. Kenapa main terus? Nah, kayak gitu ya. Nah, itu bisa muncul bersamaan ya. Jadi ada desirable aspect dan undesirable aspect yang bisa didapat di situ ya. Contoh lagi nih, aplikasi pembelajaran untuk anak kecil. Yang mana yang paling disoroti harus ada? Harus ini ya. Kalau pembelajaran harus motivating. Yang lainnya tambahan ya. Namanya anak kecil pasti harus entertaining, enjoyable, ya, fun, itu setidaknya ya. Tapi kalau misalnya merasa, aku ingin bersaing sama teman-teman, nah itu ada papan leaderboard gitu ya. Berarti tambahin papan leaderboard supaya mendapatkan challenging gitu ya. Terus ada lagi rewarding, nah seperti itu kira-kira ya. Susah ya Bu gitu ya, dapetin challenging atau rewarding aja kan codingnya lumayan ya, iya nggak sih? Oke, tidak hanya game ya, tapi juga aplikasi lain ya, seperti sosial media yang engaging banget ya, di mana kalian benar-benar kayak nggak bisa ninggalin sehari pun tanpa buka sosial media ya. Nah itu kira-kira ya. Nah terus ada prinsip-prinsip desain. Ini lebih ke tampilan ya, tampilan UX-nya nanti dan harus muncul juga di Figma kalian yang hari ini, mission of the day. Apa saja yang boleh dan tidak boleh ya di prinsip desain ini. Nih, harus ada visibility ya. Visibility atau kelihatan. Ya, harus kelihatan. Contoh nih, ini dari bad design. Kalian tahu nggak ini untuk apa yang garis? Nih, saya warnain tuh. Kelihatan nggak sih? Seperti aksen aja ya. Padahal itu adalah untuk memasukkan kartu. Jadi kadang kalau kalian ke hotel di lantai tertentu itu perlu kartu ya. Mencet-mencet ini tombol elevator kok nggak mau nyala-nyala. Sebetulnya dia butuh kartu. Oh ternyata kartunya harus dimasukin ke situ. Ya, jadi ini bad design ya. Nah, visibility itu harus menampilkan apa yang bisa dilakukan oleh si user, harus kelihatan
ya. Jadi more obvious gitu ya, kelihatan banget sih nih kayak kayak yang kalau lagi PDKT mah kode keras gitu ya. Sony lagi PDKT sama cewek, dia kasih, ini, apa, kode kerasnya itu, nonton bareng yuk, itu kan obvious ya, Son ya. Itu ya, visible ya, visibility ya. Nah, kalau di aplikasi gimana? Kalau di aplikasi, oke ini ya, saya kasih contoh di aplikasi aja ya. Nih, ini kan PPT pengen di-play ya, di mana ya nge-play-nya gitu kan ya. Obvious nggak sih, kelihatan nggak sih kalau ternyata ini loh ada di bawah. Nih, ya kan, tombol play-nya gede. Bandingkan versus PowerPoint. Ini lagi banding-bandingin merek jadinya ya. Ini kan gede banget ya. Play slide-nya gede banget ya. Tapi kalau PowerPoint berupa teks, jadi not too visible gitu ya. Nah, contoh lagi ini bad design ya. Ini saya nggak akan bahas ya. Tidak terlalu relevan. Yang ini aja nih, visibility of help record. Ini bad example ya. Ini nggak ada kejelasan, tidak ada tanda elemen mana yang bisa diklik di halaman ini. Coba menurut kalian ini mana yang bisa diklik, ini tidak ada tandanya. Biasanya kalau diklik itu, bisa diklik itu tandanya apa sih? Berupa underline gitu ya, atau misalnya mouse-nya berubah jadi tangan, nah kayak gitu ya. Kayak ini not visible ya. Nah, terus yang kedua nih, memberikan feedback ya, feedback. Kayak lagi kalian, ada button diklik, kalau tidak memberikan respon atau feedback apapun kan kalian nggak jelas, "Apaan sih ini udah diklik atau belum sih? Apa yang terjadi kalau tidak ada feedback?" Diklikin terus, "Ini masuk nggak sih? Ini masuk nggak sih?" Terus aja diklak-klik gitu ya, padahal masuk ya. Kayak tombol submit yang tidak memberikan feedback apapun, misalnya submit data. Submit, nah itu ya kalian klik, terus not respond gitu ya, tidak ada respon padahal dia lagi kirim data tapi tidak ada feedback ke kita. Itu akan, jadi salah paham ya. Nah, harusnya dikasih suara klik, nah ini yang lebay ya, ada klik atau dikasih gambar ya, ada tanda ya bahwa dia sudah diklik, ganti warna misalnya ya. Contohnya kalau di email ya, email sudah dibaca, itu berubah ya warnanya ya. Asalnya warna apa, hitam atau biru atau apa gitulah pokoknya berubah warna ya. Oke, kalian cari-cari aja sendiri contohnya ya. Nah, terus harus ada batasan constraint. Nah, constraint. Constraint itu gimana? Kasih batasan, contoh ya. Nih. Ini nggak bisa diklik. Nih, kenapa? Karena, harus ada sesuatu yang bisa diklik. Nih kayak gini, kenapa si grup ini kok mati, tidak bisa diklik, karena belum ada yang kita pilih, belum ada yang di-select, ya kan? Ini kan harus di-select dulu ya, objeknya di-select dulu baru ininya nyala. Ini juga sama ya, objek di-select dulu baru itu nyala. Nah ini constraint ya. Apalagi coba contohnya? Copy paste ya. Kita tidak bisa paste kalau belum pernah copy. Ini contoh. Nih. Nih, mana yang constraint? Saya lagi nggak klik apapun. Ini mati semuanya. Nih. Ya kan saya lagi nggak ngeklik apa-apa. Ini constraint. Ya. Tapi kalau misalnya saya klik something, nyala dia ya. Bold-nya nyala, italic-nya nyala. Nah, itu constraint ya. Contohnya ya. Contoh apalagi? Ada lagi nggak? Ada ide lain nggak? Masih ada yang masih pakai DVD player? Udah enggak ya? Lihat wadahnya DVD player ya. Itu constraint, maksa harus lingkaran.
ya. Kalau misalnya wadahnya lingkaran, masukin kotak nggak bisa, kan maksa dia. Lu mau nyetel DVD, kudu bulat bentuknya gitu ya. Terus Anda masukin ini, masukin kunci mobil, ya kagak bisa gitu kan, itu constraint-nya. Contoh lagi lobang kunci, itu constraint. Lobang kunci misalnya kunci kamar sama kunci kamar mandi sama nggak? Beda kan? Ya, itu constraint. Jadi bentuknya harus sesuai gitu. Nah, terus ini ya, logik ya. Harus logik ya, ngikutin logik ya. Ini logik atau ambigu. Lihat deh. Nih ada pertanyaan. Kira-kira menurut kalian masukin mouse-nya kemana nih? Saya pengen masukin plug mouse. Kemana ya? Ke atas atau ke bawah? Ayo. Kabel mouse zaman baheula ya, bukan USB ya. Atas. Oke, yang lain gimana? Kenapa ke atas, Hilmi? Boleh unmute. Karena ada logo di bagian bawah slotnya. Oke, good answer ya. Ini mungkin pasangannya ke sini gitu ya. Kalau secara apa logical ya, ini ke sini. Tapi terus gini, ambigu. Kok kalau ditempelin kayak kertas bisa jadi ini ke situ, ini ke sini ya. Bingung kan? Ya makanya disebut ambigu ya. Nah, pada akhirnya harusnya tuh dikasih ya lebih baik lagi ya, kasih penanda aja kenapa nggak langsung di pinggirnya gitu kan ya mikir ya. Kenapa nggak langsung di pinggirnya atau kasih warna gitu ya, hijau, hijau, merah, merah gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalian kalau mendesain sesuai logik ya dan konsisten. Nah, ini ya. Misalnya nih, kita seluruh dunia tahu Ctrl C itu copy. Ya. Ctrl S itu simpan, save, ya. Nah, terus kalian mentang-mentang orang Indonesia, kan Ctrl O itu open ya, open. Kalian orang Indonesia, enggak Bu, buat ngebuka dokumen mah B, saya mah. Aplikasi saya mah Ctrl B itu untuk buka dokumen. Wah, itu tidak konsisten ya. Jangan ya, Ctrl B itu untuk apa? Bold ya. Buka dokumen karena kan saya orang Indonesia Bu, iya tapi kamu tidak universal gitu ya. Ctrl B buka dokumen Bu, Ctrl S benar simpan ya. Terus untuk copy apa misalnya copy itu salin, oh saya maunya Ctrl SS Bu, salin gitu ya atau Ctrl SL suka-suka lu aja deh gitu kan ya. Tidak konsisten ya, kita harus konsisten sama harusnya universal ya sama dunia atau selalu memberikan interface yang konsisten ya. Misalnya back selalu di kiri, close selalu di kanan. Gitu kan ya. Coba aja lihat. Lihat di handphone masing-masing, back selalu di kiri, close selalu di kanan. Nah, itu ya. Terus kita lihat lagi yang ini ya. Nih. Kenapa ya close itu konsisten semua program selalu di kanan atas? Konsisten nggak sih itu? Ya, semuanya ya. Lihat. Nih saya buka Paint. Nah, close-nya di kanan atas. Saya buka ini. Close-nya juga di kanan atas. Itu konsisten ya. Saya buka Explorer. Kanan atas juga. Ini selalu konsisten. Ya. Nih 3 di atas ini selalu konsisten. Oke, gitu kira-kira ya. Secara universal dia konsisten selalu kanan atas. Supaya dijauhkan dari yang ini ya, kan kalau di sini untuk menu ya, dijauh-jauhin gitu biar nggak ketutup ya. Kalau close di sini semuanya, di kiri semua nih saya kasih ini ke sini semua, close di sini, menu di sini, amburadul ya.
ambiar lagi-lagi ya, bisa diklik semuanya, nggak sengaja keklik. Ya itu konsisten ya. Ya ada internal dan eksternal konsistensi ya. Ini contoh eksternal inkonsistensi. Kalau eksternal itu, lebih ke hardware-nya gitu ya. Lihat deh, telepon, remote, bentuknya seperti yang kiri, ya enggak? Ini kan konsisten ya. Ini eksternal, disebutnya eksternal konsistensi. Nah, kebetulan ini inkonsisten ya, tidak konsisten. Kok enggak konsisten ya, beda dengan kalkulator? Gitu, kira-kira kenapa ya? Kok diperbolehkan? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Tergantung dari ergonomi. Nah ini. Ini kalau saya kuliah offline nih saya pasti lagi nunjukin nih. Saya nelepon pakai remote AC, biasanya saya tunjukinnya gitu. Kan suka ada remote AC tuh di kelas ya. Nelepon pakai remote AC. Kan nggak bisa ya, nggak apa, atau remote TV. Remote TV, nelpon pakai remote TV sama nelpon pakai kalkulator. Lihat deh, enaknya kita ketika nelepon, tangannya, ketik-ketiknya, itu enakan yang mana? Gitu ya. Kalian pasti udah pilih yang ini. Dari zaman baheula ini telepon rumah, telepon yang di rumah itu punya ya, zaman dulu mah suka ada ya, sama handphone bentuknya begini. Coba bayangin kalau telepon kayak gini, kayak kalkulator. Nggak enakeun gitu ya, nolnya sama satunya berdampingan ya. Tapi ini kalau kita masukin, angka ya, kalian cobain deh masukin data angka pakai kalkulator ini enak ya. Ya berarti ini diperbolehkan tidak konsisten karena dari ergonominya ya, ergonomi tangan kita gitu ya. Nah, jadi ada internal dan eksternal konsistensi ya. Kalau internal itu refer to designing operation to behave ya. Kalau eksternal refer to designing operation interface ya. Nah, supaya cepat nih. Lalu avoidance, avoidance itu memberikan clue. Kalian kalau megang gelas ada tutorialnya enggak? Itu gelas yang ada gagangnya gitu. Ini ya, saya gambarin ya, ini kan gelas nih, anggap ya atuh gelas ya. Terus ada gagangnya di sini. Nah, teh gelas ya. Yang dipegang yang mana? Kan ini ya, suka otomatis tek ini ya. Itu avoidance, ngasih clue di situ ya, ngasih petunjuk, pegang aku dong gitu ya. Lihat kursi, kursi minta diapain? Minta didudukin atau minta injekin? Ya, ada senderannya kan nggak mungkin ya kita berlutut di kursi gitu ya. Secara affordances itu petunjuknya adalah saya minta didudukin, ada ininya nih, ada senderannya nih kursi gitu ya. Ya itu affordance. Apalagi contoh, tahu pintu dorong? Ini nggak ada contohnya nih ya. Pintu dorong sama pintu ini. Kita cari di internet ya gambarnya ya. Pintu dorong. Ya ini cari segala macam ya. Pintu dorong. Nah itu aja ya. Sama, oh oke ini ada gambar ya. Kalian bisa lihat. Ini affordance test-nya nih. Ini kira-kira minta didorong atau minta digeser? Yang ini. Shopee jualan pintu ya luar biasa. Minta didorong, minta digeser pintunya. Ayo. Apa? Geser atuh Bu kelihatan gitu ya. Ya pada ngechat geser. Ini affordance ya. Affordance sudah jelas petunjuknya, minta digeser. Kenapa? Ini ada ininya. Lihat gagangnya.
mintanya digeser, "Geser aku dong," gitu kan kata pintunya ya. Bedakan dengan yang ini. Jangan-jangan di Shopee lagi? Enggak ya? Mana ya? Lah geser semua nih. Pintu dorong, coba kita lihat. Kok pintu geser semua nih? Padahal saya mintanya pintu dorong ya. Ya tahu sendirilah pintu dorong lah ya. Kalau pintu dorong nggak akan ada rel di atasnya ya. Dia ada handle-nya. Ada handle-nya jegrek-jegrek gitu ya. Itu udah affordance ya, kelihatan petunjuknya bahwa dia harus diapakan. Nah, itu kira-kira affordance ya. Jadi kalau kok stop share. Nah, jadi kalau di software nih. Nah, virtual affordances ya di software. Ini kelihatan ya mintanya di apa? Dioperasikannya. Yang pertama nih yang ini. Diapain? Di drag, di klik, di slide, di pinch, di tap atau apa? Udah kelihatan ya? Di apa? Atau enggak affordance? Tanda tanya. Yang ini tanda tanya kah? Ini menurut saya diklik ya. Diklik. Diklik atau di tap. Nah, kalau ini baru tanda tanya, saya juga nggak ngerti maunya ini apa lu maunya apa sih, kuning nggak jelas nangkring gitu kan. Maunya apa gitu ya. Itu tidak affordance ya. Yang paling affordance yang mana? Nih ya. Minta digeser kayak elevator ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Itu sangat affordance. Nah, itu kira-kira contohnya ya. Oke. Terus ini key point-nya ya, intinya itu kan sudah berakhir ya. Figma-nya apa nih? Nah, saya minta kalian bikin halaman di Figma, bikin aplikasi yang banyak nih tugas kalian. Secara prinsip desain dapat ya. Secara prinsip desain dapat. Kalian boleh pilih satu, ngejelasin mau yang visibility. Bikin ya, didesain ya di Figma-nya masing-masing ya. Misalnya mau bikin aplikasi apa ya, terserah lah kalian maunya bikin aplikasi apa, lagi butuh apa. Pikirin, mangga silahkan mau belanja kayak mau apa, terserah ya. Bikin di Figma ya, yang ngejelasin dia itu usability goals-nya dapet ya. Kalau usability goals berarti kayak tadi ya. Misalnya di sini nih, tasnya belanja. Terus jelasin kelihatan dapat tas belanjanya. Kan kita lagi jelasin ini ya, efektif, efisien gitu ya. Di sebelah mana? Nih ya, yang ini ya, efisien, bahwa dia efisien. Tasnya belanja, ini satu halaman aja cukup ya. Nggak usah berhalaman-halaman, satu halaman aja cukup ya. Satu halaman terserah mau desktop, mau smartphone, bebas. Tasnya misalnya belanja. Nah, terus atau yang tadi yang ngechat boleh itu tasnya silahkan ya. Bu, saya nggak cukup dengan satu halaman, mangga mau 2 halaman, 3 halaman boleh ya. Terus harus dapat ini semua, ada safety ya. Terus utility itu relatif ya, tapi harus ada easy to learn, easy to remember ya. Kemudian user experience sudah tidak perlu dibahas. Lalu ini visibility ya harus ada di situ semua ya. Kemudian memberikan feedback, ada constraint, secara logik dapat logiknya, lalu konsisten ya. Dan juga affordance. Itu ya. Oke.
Tidak ada mata kuliah lain lagi ya jam 5. Ini udah jam 16.43, kayaknya agak lama gitu ya kalau ngedesain Figma suka anteng ya. Saya kasih waktu aja sampai jam 6, cukup nggak? Sampai jam 6 bisa bikin halaman Figma-nya sampai jam 6 ya. Nanti saya akan keluarkan di assignment, boleh disubmit dari sekarang, nanti ditutupnya jam 6. Gitu. Sok mangga silakan coret-coret Figma-nya, terus nanti di ini ya, tampilan device-nya bebas. Boleh Rizky boleh mobile, boleh desktop, boleh tablet, terserah ya. Boleh. Ada lagi pertanyaan? Aplikasinya, aplikasi impian kalian aja ya. Karena tasnya pasti beda-beda kan ya. Kayak tadi kan tasnya beda-beda, ada yang beli makanan kucing ya, ada yang SMS ke bos gitu. Reza kan gimana cara SMS ke bos itu harus tercover ya. Tapi semuanya prinsip desain masuk ya Rez. Susah tuh. Atau tasnya mau diganti terserah lah. Ya, jadi jelaskan tasnya apa, bikin halamannya gitu ya. Prinsip desainnya dapat semuanya, usability-nya perhatikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Waktunya kurang. Oke, kalau gitu saya kasih waktu sampai seharian ini aja ya. Per hari ini ya. Jadi nanti sampai jam 12 malam gitu ya. Biar bisa cari inspirasi. Oke. Sip. Pengumpulannya bentuknya Figma. Halaman Figma. Jadi kemarin kan kalian udah screenshot ini ya, bukti saya udah bikin akun Figma gitu ya. Kalau sekarang di screenshotin hasil halaman yang kalian bikin. Misalnya Bu saya bikin untuk tasnya ternyata mencapai 5 halaman, mangga silakan 5-5-nya di screenshot. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi bentuknya tadinya gini, saya pengen invite saya aja lah gitu kan ya ke Figma-nya. Cuman nanti kebayang email saya di berbagai akun Figma kalian ada 30 orang, plus nanti besok kelas B gitu juga lagi sama ya. Ya udahlah screenshot-nya aja. Ya, screenshot dari halaman UI-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada silakan lanjutkan mengerjakan di Figma. Saya akan tutup per hari ini nanti jam 12 malam ya. Dan jangan lupa laporan, bukan laporan, kelompok ya, kelompoknya diisi ya. Minggu depan kita presentasi proposal tugas besar ya, calon aplikasi kalian mau buat apa. Hanya 5 menit per kelompok ya, hanya 5 menit per kelompok. Begitu ya. Oke, kalau gitu saya tutup dulu perkuliahan kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.